Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi rabbana bil islam din. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillah bismillah. Yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa rabbana min ba'dihi muslimin muslimat sedang jamaah syukur. Dan pertemuan kesempatan ini kita akan membahas tentang al-faslul khamis, pembahasan yang kelima, fil batni wa hifdhihi, yaitu masalah perut dan menjaga perut. Tsumma 'alaika ya talibal ibadah bi hifdzil batni. Jadi diharapkan kita sebagai seorang yang senang kepada ibadah, seorang yang mau beribadah, seorang yang kepingin beribadah, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dekat dengan Allah, itu harus jaga perut. Perut harus jaga. Wa islahihi, setelah menjaga perut dan memperbaikinya. Mungkin ada yang punya jikto dalam perut. Jadi kotor bukan secara kotor secara zahir, tapi ada batin. Fa innahu asyaqqul a'dha. Karena ini anggota tubuh yang paling parah itulah perut. Jadi kalau tangan dia mencuri tidak sebegitu parah kalau dibandingkan dengan perut. Kalau mata ini melihat yang haram tidak sebegitu parah kalau perut itu makan haram. Kemudian tidak sebegitu parah anggota tubuh yang lain ini mendengar hibah-hibah dan lain sebagainya. Tapi gara-gara perut itu bisa mempengaruhi yang lain. Gara-gara perut. Asyaqqul a'dha'u islahan. Jadi yang paling berat untuk diperbaiki itu adalah perut. Jadi gara-gara perut ini hola ini. Sehingga seorang berbuat maksiat. Kalau kita itu di dalam ilmu kedokteran, makanlah makanan yang bermanfaat, bervitamin, yang bergizi. Tapi dalam Islam bukan itu yang disuruh. Yang bergizi, yang bervitamin dan halal. Jadi ada halalnya lagi. Karena bervitamin juga. Nyo bervitamin, nyo bergizi. Lemo kambing bergizi. Manok bergizi juga. Tapi ada curi penjaraan. Punya kita curi. Ayam itu punya kita curi. Ini kita beli makanan, ini vitamin bagus, ini baik. Tetapi hasilnya haram. Setelah kita korupsi, kita beli sesuatu hal, kemudian kita berikan kepada anak kita. Ini bergizi. Iman bergizi haram ini. Yang kita peroleh itu haram. Jadi makanya di dalam ketika Ashabul Kahfi mereka bangun dari tidurnya, salah satunya mengatakan coba cari makanan azka ta'aman, makanan yang bagus. Apa maksud makanan yang bagus? Itu dua. Dalam Islam selalu dua. Makanan yang bagus untuk tubuh, tidak memudaratkan tubuh, dan satu lagi halal. Kita sekarang cuma melihat yang pertama saja. Akaikah tidak memudaratkan tubuh, dapat jual itu. Nanti kenapa apakah penyakit TB? Kenapa selalu penyakit? Rupanya sumbernya yang haram. Jadi makanya yang paling susah untuk kita jaga itu adalah perut. Susah kita jaga adalah. Wa aktsaruha mu'natan. Yang paling dahsyat, paling parah, kalau sudah kena penyakit di perut itu, penyakit haram itu,
maka susah sekali untuk diobati. Wa a'dhamuha darara. Mudarat paling besar itu juga di perut. Ya, mudarat paling besar itu di perut. Li'annahu al-manba'. Manba' itu apa? Sumber. Kalau perut sudah kotor dengan hal yang haram, kita memakan hal yang haram, maka tubuh-tubuh yang lain juga terpengaruh. Jadi maka kita makan sesuatu hal. Jadi sesuatu itu sudah menjadi darah. Ketika menjadi darah, dia akan dipompa ke seluruh tubuh. Maka ketika dipompa ke seluruh tubuh, tangan ini akan malas untuk beribadah. Kepala ini akan malas untuk sujud. Kenapa? Di tangan ini ada yang haram. Di kepala ini ada yang haram. Di mata ada yang haram. Mantu anggota tubuh yang haram. Kalau tangan berbuat maksiat, cuma tangan saja. Kalau mata berbuat maksiat, cuma mata saja. Tapi kalau perut berbuat maksiat, efeknya ke seluruh tubuh. Maka orang makan haram itu dia ibadahnya berat, susah ibadahnya. Kenapa? Dalam tubuh dia yang haram sedang. Dan kita tidak bisa menyalahkan anak kita. Kita melapor kepada Allah, ya Allah, anak saya kenapa seperti itu? Dia tidak berbakti kepada orang tua. Kita cek dulu dia dari makanan apa kita berikan. Kalau kita berikan dia dari makanan yang haram, maka dia tumbuh seorang anak tumbuh dari hal yang haram. Maka akan membawa pengaruh bagi seluruh tubuh dia. Ya Quran hanai demo-demo. Ya. Kalau baca hanai demo-demo tutah tapi anaknya. Kita berikan pendidikan tak masuk juga. Kita ajarkan tak bisa juga. Rupanya apa? Pengaruh yang haram tadi. Ya, pengaruh yang haram. Maka ini namanya wa'adhamuha dararan li'annahu al-manba. Wa minhu tahijul al-umur fil a'dha. Ya, ini yang kita ceritakan. Jadi dengan seseorang itu dia makan hal yang haram, itu bisa membuat anggota tubuh lain berbuat haram juga. Anggota tubuh yang lain susah untuk beribadah. Ya. Ini namanya tahijul al-umur wal a'dha, dan anggota tubuh yang lain. Jadi kalau kita makan haram, tangan ini juga sudah susah untuk berzikir, mulut ini sudah susah untuk berzikir, kemudian kepala ini begitu juga, anggota tubuh begitu juga. Sebab apa tadi? Gara-gara hal yang simpel tadi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa 'alaika idzan. Ya, ini nasihat dari Imam Ghazali. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Idzan bisyanati anil haram. Ya, jadi yang diharapkan dari kita apa? Ini kalau sudah terjadi, ya. Jadi kalau sudah terjadi kita sudah makan haram. Ini bagaimana caranya? Kita sudah makan haram. Contoh, ini sebelum kita lanjut cerita ini. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang mau bertobat kepada Allah. Jadi ketika dia mau bertobat, dia naik ke atas sebuah bukit. Dia berdoa, dia minta maaf kepada Allah, kemudian keluar air matanya. Tetapi waktu itu taubatnya tidak diterima oleh Allah. Malaikat bertanya kepada Allah, ada apa ya Allah, kenapa tidak kau terima? Dia sudah ikhlas sekali beribadah, dia sudah ikhlas dia sujud, sudah ikhlas dia minta kepada Allah, ikhlas dia bertaubat. Dijawab oleh Allah, bagaimana mau saya terima taubatnya? Malbasuhu haram. Itu pakaian yang dipakai untuk bertaubat itu adalah pakaian yang diperoleh dari yang haram. Maka kalau kita bangun dengan malam, kamu demi iman demi darahnya. Kalau pakaian yang kita pakai yang haram, yang haram harus diterima taubat kita. Artinya bahkan tipu pakaian itu. Bukan berarti habis baca doa dan apa. Jadi artinya apa? Buka pakaian itu dia jangan pakai lagi. Kenapa? Karena kita boleh dari hal yang haram. Maka Allah mengatakan malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Mat'amuhu haram. Dia sebelum bertobat lalu saja mengkonsumsi makanan haram. Makanan haram itu haram ada dua. Haram itu ada haram zati, ada haram kasbi. Bagaimana haram zati? Haram zati benda itu sendiri yang haram. Anjing haram, babi haram, nyari itu haram zati namanya. Ya. Riba haram, itu haram zati namanya. Kenapa? Karena dia itu sendiri haram. Ini tidak boleh, ini haram. Ya. Harta yatim haram untuk kita makan, tidak boleh kita ambil.
Ya ini namanya haram zati. Yang kedua namanya haram kasbi. Cara memperolehnya yang haram. Jadi ayam itu halal. Cara memperoleh yang haram. Bagaimana kita mencuri ayam orang, kemudian kita sendiri kita kasih makan. Ditanya sama anaknya, hadir baru, hadir mana hadir. Betul ya halal secara satu segi, tapi satu segi yang lain dia haram. Haram apa? Haram kasbi. Kita pergi ke kantor, kita bawa pulang duit, itu kan halal, ya halal. Tetapi haram dari cara memperolehnya. Dari cara memperoleh itu haram. Maka ini namanya haram kasbi. Makanya doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau dua-dua kita lakukan. Kita makan haram secara zati atau mendekati haram secara kasbi. Tapi dua-dua harus kita. Ini kalau sudah kita lakukan bagaimana caranya? Ya, kita sudah makan haram, kita sudah makan harta anak yatim, kita sudah ambil punya orang, kita sudah menzalimi orang, itu caranya bagaimana? Maka kalau kita lihat hadis tadi, riwayat tadi, Allah mengatakan bagaimana saya terima kalau pakaiannya haram, kemudian semuanya haram, minumannya haram, makanannya haram. Sekarang tinggalkan dulu makanan itu, buka pakaian itu, tinggalkan makanan, jangan konsumsi lagi hal yang haram. Waktu itu baru bertobat kepada Tuhan Allah. Itu baru diterima. Ya, sekarang kita lihat bagaimana konsep Imam Al-Ghazali. Kita sudah tubuh kita sudah ada hal-hal yang haram dalam tubuh kita. Apa yang kita lakukan? Fa'alaika ila bisniyatihi anil haram. Jadi kita harus memperbaiki semuanya dari yang haram. Yang ini berjualan dunia. Itu cara bertobatnya. Kalau yang sudah jadi bagaimana? Itulah kita bertobat kepada Allah. Tapi dengan cara jangan kita makan lagi langsung kita putuskan harta yang haram. Jadi bukan berarti umatnya karena yang hari ini menjadi hanya dikabulkan kepada Allah yang sudah dimaafkan oleh Allah dan yang akan datang itu yang mengalir. Insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disdianati anil haram. Kita harus memperbaiki anggota tubuh itu dari hal yang haram. Kalau masih kita lanjutkan, anak pun yang berdoa. Doa kita tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tidak akan mungkin diterima doa tubuh yang hal yang haram dalam tubuhnya. Kecuali dia berdoa dulu dan tidak maaf dulu kepada Allah, tidak mau lagi, baru dia berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua syubhat dan menjauhkan diri dari yang syubhat. Jadi warak itu ada tiga. Warak itu artinya menjaga diri. Ketika seseorang itu menjaga dirinya untuk tidak memakan yang haram, ini namanya warak terhadap hal yang haram. Jadi makanya dia terus menjaga diri. Oh hadir, bukan tidak hadir, Pak. Ya, ini sudah tidak haram. Saya tidak mau. Cara memperolehnya juga haram. Haram zati atau haram kasbi, tidak mau saya. Maka harta anak yatim haram, saya tidak mau. Menzalimi orang lain saya tidak mau, haram. Ini namanya warak terhadap suatu hal yang haram. Dia menjaga diri, warak itu menjaga diri. Kemudian yang kedua, ini salah satu juga termasuk dalam kajian tasawuf warak. Yang kedua menjaga hal-hal yang syubhat. Akibat syubhat. Ini ada harta saya juga, ada harta masjid atau ada harta anak yatim. Kita takut. Ini kalau saya ambil ada harta orang ini syubhat, maka tinggalkan saja. Paling tidak kita sudah menjadi pahala bagi mereka. Ya, menjadi pahala kawannya. Tidak apa-apa. Jadi ada pada dia dekati hal-hal itu, hal yang syubhat. Dua. Level yang ketiga. Ini warak yang sudah hawasul. Ini warak yang sudah sangat tinggi sekali. Mungkin kita belum sanggup hal yang ketiga. Kita mungkin hanya sanggup yang pertama dan kedua. Bahkan ada orang sanggup yang pertama saja. Ketika yang hari hanya berdoa. Wadai syubhat. Anak buku syubhat. Bikana takut kecuinan. Anak bukunya. Kadang-kadang orang tidak berani dia tinggalkan yang syubhat. Tetapi yang ketiga ini lebih tinggi lagi maqamnya. Dia hal-hal yang halal, yakni warak anil halal. Dia menjaga diri walaupun hal itu halal. Dia jaga diri. Mana contohnya? Seorang ketika diundang, jadi diundang ke sebuah syukuran. Rupanya dia menang judi online ikut syukuran. Kalau menang judi online ikut syukuran. Menang judi ikut syukuran.
Setelah menang dia mau tadi orang lain dia buat semua. Rupanya tamu yang datang itu buah. Ini harta yang haram. Kalau makan kan halal, ini kan halal. Cuma dia melihat ini sumbernya dari mana ini? Oh, sumbernya dari hal yang haram. Anak dulu. Anak dulu. Kenapa? Dia takut tubuhnya nanti susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu ketika menjauhkan diri hal yang haram, itu yang kita pikirkan diri aja sendiri dulu. Kemudaratan kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain hanya sudah pilih, ini halal haram. Bukan hanya tolong, bukan hanya tolong, pengaruhnya bagi tubuh kita. Tubuh ini akan merespon kalau itu haram. Ya, tubuh ini akan merespon. Tubuh ini akan merespon kalau itu haram, sehingga tubuh ini akan malas beribadah. Kenapa? Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita katakan begini, kok bisa dia respon itu? Di badan mahsyar nanti, ini anggota tubuh yang menurut kita tidak ada apa-apanya, bisa kita kontrol. Nanti akan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tidak bisa berbicara atau mengatakan, coba ceritakan kepada saya, sehingga semua anggota tubuh ini melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di dunia dia berbuat maksiat atau dia berbuat baik? Sehingga kita yang punya tubuh heran, kita ngomong sama tangan dan lain sebagainya. Kenapa kalian bersaksi kepada Allah? Sedangkan kalian yang mengontrolkan saya. Dijawab oleh tangan, kaki dan sebagainya. Antaqan Allah walladzi antaqa kulla syai'. Allah itu membuat kami berbicara. Yang membuat antaqan alladzi antaqa kulla syai'. Kami bisa berbicara, yang membuat binatang-binatang dan yang lain itu juga bisa berbicara kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Mungkin kita heran melihat semut pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman ingin melintas tempat itu, semut kok tahu? Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu kalau Nabi Sulaiman mau datang? Sehingga dia mengatakan waqalatin namlatul khulu masakinakum la yaqimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Bagaimana dia ngomong? Sedangkan tentaranya masih jauh sekali. Yang kedua, dari mana Nabi Sulaiman tahu bisa mendengar sedangkan itu jauh sekali? Dari mana Nabi Sulaiman tahu? Semua itu kecil sekali. Kita cuma kamu tidak menawarkan untuk apa tadi dimana? Ini semuanya jauh sekali. Dari mana Nabi Sulaiman? Yang pertama, inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Allamahul bayan. Dalam surah Al-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan segala sesuatu itu ilmu makana wa ilmu mayakun wa ilmu kain. Jadi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa saja. Ilmu yang dulu, ilmu sekarang dan ilmu yang akan datang. Rupanya semua ini diajarkan sesuatu oleh Allah untuk bisa mendeteksi kalau ada datang sesuatu, walaupun itu sangat jauh sekali. Binatang-binatang begitu juga, anjing bisa mendeteksi sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Kucing begitu juga, binatang-binatang lain begitu juga. Kalau kita merujuk ke dalam, bukan melihat, cuma menelaah saja. Ada kita tajam bulu, ya tajam bulu. Kalau kamu melihat bulu-bulu sudah terbang, ini bertanda apa? Akan terjadi kekeringan. Ya. Kalau bulu-bulu itu berpindah dari timur ke barat atau dari barat ke timur, dikasih isyarat, maka sebentar lagi akan hujan. Ya. Itu pun tidak, tapi itu akhirnya dia berpindah, sehingga ada migrasi namanya. Nanti ada hewan yang di tempat itu dia berpindah ke tempat. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi tempat itu akan kering. Dia tahu tempat ini akan turun hujan. Dari mana dia tahu? Allamahul bayan. Dalam surah Al-Rahman. Diajarkan insting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Binatang dibunuh oleh Allah. Masa manusia anak dibunuh oleh Allah? Bedanya apa? Binatang itu yang terima dia patuh kepada Allah. Manusia tidak patuh, bagaimana mau diajarkan oleh Allah kalau dia tidak patuh? Ya. Maka selalu melapor kepada Allah, ya Allah, bukan tempat lain, bukan hanya tepung, kan hanya tepung dari Allah. Kita yang tidak mau kita diberikan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi makanya kita jangan heran dengan binatang itu. Binatang kok cerdas sekali? Bukan cerdas dia, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allamahul bayan. Diajarkan oleh Allah.
perut besar, anggota tubuh yang juga besar. Maka coba lihat, orang yang 40 hari, dia susah sekali hidupnya, susah hidupnya, dia besar. Padahal semuanya ada. Kenapa besar dan susah? Karena dia makan haram. Karena dia makan haram, tidur susah, kemudian ini susah, itu susah, semua susah. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi makanya wara itu 3, menjaga hal itu 3. Menjaga hal diri, wara terhadap yang haram, wara terhadap yang syubhat, wara terhadap yang halal. Ya, contoh lain lagi yang halal. Seorang tukang cat, dia cat rumah tuannya. Ketika habis dicat rumah tuannya, kan halal itu perbuatan halal. Dia tidak mencuri, dia tidak melakukan perbuatan yang haram. Dia mengecat rumah sebagai seorang tukang. Kemudian setelah sore harinya diberikan gaji, untuk ongkos cat. Kan halal itu. Ketika kita mau warak yang paling tinggi itu adalah warak menjaga hal yang halal. Itu boleh jadi haram, itu hasil kerjanya. Tetapi ketika dia melihat tuannya, oh tuan saya kerjanya apa? Kerjanya rekening, jauh dan ngopkan hadirnya. Kemudian gajinya diberikan ke saya, tak mau saya. Ini sudah level paling tinggi, ini warak paling tinggi. Kalau kita tak sanggup, mandum hadir. Pegawai negeri nyampe negeri baik mudah-mudahan. Ibu dan ya, kalau kita pikir sana itu hanya kita sekarang apa kali-kali level 1 dan level 2. Ketika kita terima gaji, kita teringat ini halal, ini hasil kerja saya sendiri. Anak lucu ada kok. Tetapi kalau kita melihat warak yang jadi paling tinggi itu, ini asalnya dari sini, asal darinya, tapi yang ada kebajuannya. Jadi artinya apa? Paling tidak kita level 1 dan level 2. Jadi kalau sudah terjadi, kita sudah makan haram dan lain sebagainya, perbaikilah perut ini, BPJURI. Maka ada yang yang pegang itu, saya sudah makan makanan yang bervitamin, yang bergizi, empat sehat 5 sempurna, bahkan 4 sehat 5 sehat 6 sempurna, bahkan 7 sempurna, maka anda akan sempurna. Sudah saya makan tapi tetap takiknya itu. Yang berarti apa? Itu makanan dia makan halal dari apa namanya? Baik dari satu segi, tidak baik dari satu segi. Bisa saja yang halal dia makan. Begitu. Kaum muslimin sedang dengan jalan mati. Karena laka himmah di ibadah kita. Jadi kata Imam Ghazali, kalau betul-betul kita ingin beribadah kepada Allah, ingin merasakan bagaimana nikmatnya beribadah, maka tinggalkanlah yang haram. Jadi artinya apa yang dimakan oleh perut kalau sudah termakan, kita makan kepada Allah. Ya. Insya Allah kan sehat, yang lain-lain sehat dulu, aja dicoba. Kalau yang kita makan itu sehat, yang kita makan itu halal, insya Allah semua akan sehat. Makanya nanti ada juga begini, makanan itu mutabak kita nyaman, kita kejauhan berarti kita kejauhan. Maka makanan yang baik itu adalah makanan yang tidak memudaratkan kita dan makanan yang halal. Ini sama seperti ketika seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini biawak ini boleh makan enggak? Biawak. Rasulullah cuma diam saja. Artinya begini, Rasulullah ingin memberikan pengertian kepada sahabatnya, kalau kamu makan mudarat enggak sama kamu? Enggak mudarat makan. Oh mudarat berarti Rasulullah akan diam saja. Ya diam saja berarti boleh. Jadi boleh dalam kata kutip memudaratkan enggak bagi kamu? Sebagian itu enggak kena biawaknya karena alergi atau bagaimana. Jadi makanan itu harus dua unsur baik dan unsur halal. Kaum muslimin sedang jamaah di dalam hati. Oke. Ya kalau kita betul-betul ingin beribadah, makanya kenapa kita harus meninggalkan yang haram? Ada 3 hal. Kenapa tidak boleh makan haram? Kenapa kita itu harus menjaga diri dari yang haram? Lidana nanti umurin. Karena ada 3 hal. Ya. Jadi jangan aneh. Hukum yang bukan yang ngadukan atau betul, nggak ada yang tahu. Rupanya ada 3 hal. Yang pertama adalah minari jahannam. Kita menjaga diri dari api neraka. Kenapa jaga diri dari api neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Seseorang yang memakan harta anak yatim secara batil. Bagaimana secara batil? Kalau tidak batil tak ada masalah. Bagaimana tak ada masalah?
menjaga anak yatim, harta anak yatim ada sama Anda. Terima kasih.